Direkam ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dan pasti Allah Subhanahu wa taala dalam janjinya kita akan diberikan berbagai macam rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang, juga keberkahan. Langkah kaki kita dari rumah menuju ke Masjid Jabal Ar-Rahmah ini dihitung langkah kita satu persatu. Langkah yang kanan kita ya itu mengangkat 1 derajat ketika kita melangkahkan. Langkah kaki kiri kita mengurangi dosa-dosa kita satu kesalahan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ya amalan-amalan kita. Dan ketika kita duduk di sini pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada para malaikatnya untuk senantiasa mendoakan kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Didoakan dalam arti dalam diturunkan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai apa ya? Pengganti ini. URC, lagi-lagi URC ini. Ustadz reaksi cepat ini. Ya mohon maaf ya belum ada persiapan, tapi saya akan membahas berkaitan dengan Rabiul Awal. Kalau berbicara tentang bulan Rabiul Awal, sungguhnya bulan-bulan itu oleh Allah Subhanahu wa taala yang menamakan itu sendiri juga Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Disebutkan di situ di antaranya ya bulan-bulan haram ya, bulan-bulan yang kita ya di bulan Islam ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Ya, sesungguhnya bulan-bulan milik Allah itu Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an berjumlah 12 bulan. Dan kalau kita lihat baik bulan Hijriyah yang berpatokan kepada Qamariyah atau bulan Syamsiyah atau Miladiyah ya, yang berpatokan kepada matahari, dua-duanya adalah berdasarkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya diberikan kepada manusia. Nah, sungguh luar biasanya, dan ini memang Allah sengaja untuk membuatkan ini pada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu, mungkin bagaimana kita akan menetapkan suatu nama atau menetapkan artinya ini memberikan satu isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya ini berpikir dan bertadabbur alam bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya yang merupakan satu doa ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar.
Ya Tuhan kami, tidaklah ini semua diciptakan adalah dalam keadaan sia-sia, melainkan ini adalah ciptaan darimu ya Allah yang maha suci, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Terkait dengan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ini juga masuk dalam skenario-nya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala lahirkan seorang manusia yang sungguh agung, yang Allah sendiri yang mensandingkan sikap dan akhlak beliau dengan sebutan Al-Azim, yang sesungguhnya Al-Azim ini adalah sering disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar pada dirimu hai Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Karena orang tersebut ini adalah orang yang baik, orang yang terbaik, dan orang yang terpuji. Bahkan senada sebagaimana yang saya sebutkan pada waktu kemarin ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Ahmad yang artinya yang terpuji. Kalau dalam isim tafdil, ya, isim tafdil itu superlatif, yang terpuji, Allah menyebutkannya begitu. Mim ba'di ismuhu Ahmad. Setelah nanti akan datang seorang rasul, kata Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa itu dalam surat As-Saff ayat 6 kemarin saya sebutkan, beliau bersabda di hadapan Bani Israel dan mengatakan, wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah untuk kalian. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam sudah menjas dirinya nabi khusus untuk Bani Israel. Nah, sedangkan nanti nabi yang akan datang ini berbeda dengan nabi-nabi yang turun di kalangan Bani Israel. Karena yang turun di kalangan Bani Israel itu sungguh banyak. Nabi-nabi yang turun di kalangan Bani Israel, dari mulai Nabi Yakub, Nabi Ishak, Yakub, kemudian di situ ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ya, terus banyak nabi termasuk langsung akhirnya Zakaria, Yahya, Isa, dan itu semuanya turun di kalangan Bani Israel. Dan mereka itu sangat mendambakan datangnya seorang nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat tadi, yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Walamma ja'ahum bil bayyinati qalu inna hadza la sihrun mubin. Dan ketika Isa bin Maryam, ini berbeda ya, karena Isa ini dilahirkan tanpa seorang ayah, maka untuk menamakan binnya itu kepada ibunya, ya, Isa bin Maryam. Dan ini Allah sengaja untuk menjadikan beliau sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Isa bin Maryam ketika berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah untuk kalian. Aku membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurat. Di mana di dalam kitab Taurat ada sebuah kabar gembira, informasi yang baik, akan datang seorang rasul. Ini dengan menggunakan tunggal, tidak mengatakan rusul. Kalau rusul jamak, ini seorang rasul, berarti pengganti Nabi Isa. Setelah Nabi Isa hanya ada satu rasul dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mim ba'di ismuhu Ahmad, yang datang setelahku nanti, setelah aku meninggal, kata Nabi Isa,
bernama Ahmad. Nah, mengapa berbeda penamaan Abdul Muthalib dengan penamaan Allah di dalam kitab Taurat? Ini dalam rangka penyelamatan. Kalau dilihat dari sisi ini. Karena sekalipun maknanya sama. Jadi orang Bani Israel itu sedang mencari-cari mana yang bernama Ahmad, yang lahir di dataran Faran, yaitu di dataran Arab sana. Kalau ketemu kita rame-rame bunuh dia. Begitu. Maka dinamai. Nah, mereka sudah tahu. Mereka mengenal ciri-cirinya itu sudah benar-benar sudah tahu sebagaimana dia mengenal bapak dan ibunya. Maka dicarilah itu Nabi Muhammad, yang disebutkan oleh Nabi Isa dengan nama Ahmad itu. Nah, berbeda ketika Abdul Muthalib menamakan cucunya yaitu dengan nama Muhammad. Artinya sama. Ya, maksudnya pecahan katanya berasal dari kata hamida yahmadu. Artinya memuji. Bagaimana surat Al-Fatihah juga diawali dengan kata alhamdu. Ya, segala puji. Dan harapan Abdul Muthalib kelak bayi ini dengan nama Muhammad, karena kemarin sudah saya jelaskan ada tasydid di atasnya, banyak dipuji baik di langit sana oleh Allah Subhanahu wa taala dan penghuni langit sana, juga oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Karena wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, di sini Allah lagi-lagi menggunakan kata kami, tidak menggunakan kata saya. Artinya bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan langsung dari Allah yang menciptakan, tapi melalui sebuah proses, melalui keterlibatan yang lain. Keterlibatan malaikat Jibril, keterlibatan malaikat rahmat, keterlibatan malaikat hafazah pemelihara, keterlibatan ibundanya Aminah ya binti Wahab, keterlibatan Abdullah bin Abdul Muthalib yaitu bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam sebuah sejarah bahwa Muhammad dititipkan ke dalam rahim seorang ibu yang dari atas atau dari ibunya ini Aminah terus sampai ke atas, tidak ada rahim-rahim yang menghantarkan ruhnya sampai ke Nabi Muhammad ini yang berasal dari perbuatan yang tidak baik, atau katakanlah dari perbuatan zina gitu. Tidak ada. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa pada saat beliau meletakkan pondasi-pondasi Ka'bah dan juga membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 131 kalau enggak salah ya. Rabbana ba'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Itu Nabi Ibrahim berdoa di Ka'bah setelah beliau dan putranya dan juga beberapa orang yang ikut membantu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena beliau membangun juga tidak berdua, dibantu oleh orang-orang yang dulu juga yang minta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di situ, yaitu sekelompok orang-orang suku Jurhum. Di sebagian riwayat mengatakan gitu, sirah nabawiyah, suku Jurhum yang lewat lihat kok di sini ada air, kemudian ini pasti ada yang punya. Yang punya yaitu bukan yang punya ya, yang pertama kali di situ bersama Ismail si jabang bayi itu adalah Siti Hajar. Nah, beliau mereka tuh izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di situ.
Dan akhirnya kemudian ya ramailah di daerah dataran Faran yang disebut ya, itu disebutkan di dalam itu literatur itu yang karangan ustadzah yang mantan biarawati itu. Irene Handono itu beliau menyebutkan bahwa itu adalah di dataran Arab yang tandus, yang tidak ada tanaman di sana. Itu pula juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran disebutkan di padang yang tandus, diletakkan di situ. Sungguh kalau dulu seorang suami meninggalkan istrinya begitu saja tanpa diberikan bekal dan sebagainya, lalu ditinggalkan begitu saja, itu atas perintah Allah. Itu hanya terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sekalipun itu Khadijah yakin bahwa pasti Allah akan menyelamatkannya. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan, bahkan akan meninggal misalnya mati di sana, tidak mungkin. Nah, di sanalah kemudian berbicara tadi ayat tadi surat Al-Baqarah 131, ya Tuhan kami, Nabi Ibrahim dan Ismail, begitu juga beberapa orang yang ikut membangun Ka'bah pada saat itu berdoa, ya Tuhan kami, bangkitkanlah, utuslah rasulan, ini satu, bukan rusulan, seorang rasul. Ya, bangkitkanlah, utuskanlah seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka. Berbeda dengan apa yang disebutkan di dalam kitab Injil ya. Itu disebutkan ya di kitab Ulangan kalau nggak salah ayat 31 gitu ya. Kitab Ulangan itu disebutkan akan datang seorang rasul sepertimu hai Musa dari kalangan saudara yang lain, kan gitu kan? Sepertimu hai Musa dari kalangan saudara yang lain. Nah, ayat ini ketika disampaikan kepada umat Bani Israel, mereka mengatakan bahwa yang seperti Musa itu adalah ya Isa katanya. Tapi ketika ditunjukkan beberapa kesamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, banyak perbedaannya. Ya. Justru yang sama persis dengan Nabi Musa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dalam sejarah beliau tidak pernah menikah, belum pernah beristri. Ya kan, masih muda 30 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau dikatakan bahwa Nabi seperti Musa. Ya, Musa beristri. Musa punya anak. Nabi Isa dia tidak punya anak. Dia tidak pernah beristri. Suka mengendarai onta seperti Nabi Musa. Juga Nabi Muhammad mengendarai onta. Jadi kesamaan yang banyak itu antara Nabi Musa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak diakui oleh kelompok mereka. Nah, itu tidak diakui. Karena mereka mengharapkan yang akan datang Nabi terakhir, penutup akhir zaman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab kalau nggak salah itu ya, surat Al-Ahzab ya, ayat sekitar 40-an 47. Ya, makana Muhammadun aba ahadim merijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang bapak di antara kamu, tetapi Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Khatam. Tapi makna khatam itu bisa maknanya khataman atau penutup, selesai. Tapi khatam itu bisa juga artinya cincin. Nah, inilah kemudian ada yang menafsirkan dari kelompok Ahmadiyah, bukan salah, bukan Muhammadiyah, Ahmadiyah ya, beda. Ini Ahmadiyah yang dipelopori oleh Mirza Ghulam Ahmad itu. Beliau mengatakan khatam itu artinya kan dulu dipakai oleh Rasulullah tidak untuk hanya hias di tangan, tetapi digunakan juga untuk
stempel. Artinya dia mengatakan bahwa akulah nabi setelah Nabi Muhammad bernama Mirza Ghulam Ahmad. Karena ada kata-kata Ahmad di dalam Al-Quran. Tadi saya sebut di surat Shaf ayat 6. Ya kan? Mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan dia menafsirkan mim ba'di di situ Nabi Muhammad. Setelahku nanti, setelah Nabi Muhammad wafat akan ada seorang nabi namanya Ahmad. Ya saya. Itu bisa aja, Ahmad yang mana juga bisa. Ahmad Sadek bisa juga ya. Ya kan? Ya ini makanya ya pasti ya selama ya di dunia ini ya pasti ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Bahkan kalau kita lihat ya setelah wafatnya Rasulullah sendiri sudah ada beberapa sahabat bukan beberapa sahabat ya, beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yaitu Musallamah Al-Kadzab. Banyak itu nabi-nabi palsu waktu dulu tuh. Sudah ada itu. Zamannya Khalifah Abu Bakar itu membasmi mereka semua. Termasuk Tulaiha Al-Asadi, termasuk juga Al-Insa, Aswad Al-Insa. Itu banyak yang mengaku nabi. Dan karena apa? Ujung-ujungnya yaitu tadi ingin ya mencari pengaruh, ingin mencari untuk dunia dan sebagainya dan sebagainya. Nah inilah bedanya Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, penutup semua para nabi-nabi. Maka kalau ada orang ngaku sebagai nabi, jangan dipercaya. Pasti dia adalah bohong. Karena Allah juga sudah menyebutkan Muhammad. Nah, Nabi Muhammad didoakan oleh Nabi Ibrahim. Akan datang nanti seorang nabi akhir zaman, seorang nabi dari kalangan mereka, yaitu Quraisy. Dari suku Quraisy yang akan muncul seorang nabi dari mereka, di mana pada saat itu ya Quraisy pada saat itu memang benar-benar memiliki akhlak yang begitu bejat. Selain daripada misalnya menyembah berhala, ya ada kebiasaan juga karena ketetapan dari tokohnya pada saat itu, sehingga sampai ya jika mempunyai anak perempuan, bayi perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Ini begitu jahiliyahnya. Maka wajarlah ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak ini maksudnya memperbaiki akhlak agar lebih sempurna lagi. Ya, sesungguhnya sebelumnya suku Quraisy itu atau orang Arab itu punya tata krama juga yang baik. Ada satu misalnya orang Arab pada saat itu sampai sekarang itu sangat sekali menjaga trah atau silsilah keluarga. Kalau kita coba sampai ke kakek yang ke-1 aja udah, kakek yang kedua, kakek yang ketiga udah hilang gitu. Ada di antara bapak-bapak yang bisa menyebutkan kakeknya sampai kakek ke-5. Ada kira-kira? Nggak ada. Tapi kalau di Arab itu luar biasa. Bahkan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam pun bisa itu. Ada. Ya, keturunan-keturunan sampai disebut sebagai keturunan Nabi, ya dia punya silsilahnya itu. Katakanlah misalnya Habib Rizik Syihab, itu kan keturunan Nabi. Pasti beliau punya itu. Turunannya itu. Pasti ada beliau. Nah, dan itu pun juga ya ditetapkan betul-betul dan dipajang gitu di tempat yang rapi, tempat yang ya pokoknya bisa dijadikan dipertanggungjawabkan lah ibaratnya kalau sebagai keturunan Nabi itu. Nah ini itu kebiasaan Arab yang baik. Kebiasaan Arab yang baik juga yaitu apa? Kalau menerima tamu itu luar biasa penghormatannya pada saat itu. Jadi luar biasa. Sama seperti apa yang dilakukan oleh kakeknya Muhammad Abdul Muthalib. Begitu lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi, lalu dia akikahkan. Jadi akikah itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan. Karena kakeknya ini sudah melakukan semacam syukuran lah ibaratnya. Ya.
semacam syukuran, dia menyembelih kambing untuk Muhammad dan dipanggillah orang-orang Quraisy untuk datang ke sana. Dan sambil menyebutkan namanya, karena orang-orang Quraisy kan pengen nanya pada saat sambil makan itu kan, tadi saya sudah jelaskannya dalam kitab Dalailun Nubuwah karangan Imam Baihaqi, disebutkan di sana bahwa dinamakan Muhammad karena kakeknya Abdul Muthalib menghendaki kelak nih anak akan banyak dipuji oleh orang, akan banyak dipuji-puji, selain dipuji di langit sana oleh Allah Subhanahu wa taala, juga banyak dipuji di muka bumi ini oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya berbeda, Muhammad. Nah, karena dari kata Muhammad itu sendiri, ya menurut pakar bahasa dan disebutkan oleh Ibnu Katsir, kullu jami'in li sifatil khairi yusamma Muhammadan. Semua orang yang ingin menghimpun sifat-sifat yang baik, katanya, itu dinamakan Muhammad. Nah, sungguh luar biasa. Ketika lahirnya pun oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat dan di dalam kitab Al-Barjanji disebutkan, kana mauliduhu makhtunan. Dia dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Dalam sebuah riwayat begitu. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan dikhitan oleh kakeknya, ada yang mengatakan dia sudah dalam keadaan dikhitan. Artinya apa? Allah sudah pelihara, ya, sudah pelihara auratnya. Jadi dari kecil pun dia auratnya tidak kelihatan oleh beberapa orang, banyaklah katakanlah gitu. Sejak kecil Allah sudah melindungi itu. Karena mengapa? Ketika Nabi dilahirkan, bapaknya pun 7 bulan ketika dia di dalam kandungan sudah meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan ketika setelah dilahirkan, itu pun disusui oleh ibunya cuma beberapa hari, ada yang mengatakan 6 hari, dan ini juga merupakan suatu kebiasaan, diserahkanlah ya. Tapi sebelumnya juga ada yang menyebutkan bahwa di dalam kitab Berjanji juga tiba disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah disusui juga setelah Aminah, disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, yaitu budaknya Abu Lahab, ya, budaknya Abu Lahab. Nah, baru setelah itu kemudian oleh dirawat dan juga disusui oleh Bani Sa'ad, seorang wanita dari Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sungguh luar biasa. Dan Nabi sendiri juga mengatakan bahwa dia diajar dan dididik bukan oleh kakeknya, bukan oleh pamannya, juga bukan oleh orang tuanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku itu, ya, akhlakku dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku yang mendidik akhlakku. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Lalu adab itu kemudian dijadikan, adabku itu menjadi, atau akhlakku itu menjadi akhlak yang begitu baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa, ya. Oleh karena itulah wajarlah bagi kita kalau kita misalnya mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sebut sebagai bid'ah hasanah. Tapi sebenarnya di dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat Muslim itu disebutkan terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ disebutkan, dikaitkan dengan peringatan Maulid Nabi, kaitannya dengan amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi atau anjuran ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan juga oleh para sahabat, itu senantiasa dikaitkan dengan suatu peristiwa-peristiwa. Contoh misalnya, Nabi pernah ditanya tentang anjuran puasa di hari Senin.
Ya. Su'ila an saumi yaumil itsnaini. Qala ya, yaumun wulidtu fihi wa bu'ithu fihi au unzila alayya fihi. Hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hari Senin kan ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak puasa di hari Senin?" Dia sebut, Rasulullah menjawab, "Aku puasa di hari Senin karena satu, aku dilahirkan di hari Senin. Dua, aku diutus di hari Senin. Tiga, wahyu pertama kali turun padaku juga di hari Senin. Maka aku suka untuk berpuasa di hari pada saat itu." Zaka. Jadi inilah sebagai satu sandaran. Dan banyak hal, contoh misalnya kejadian-kejadian sebelumnya, mengapa Rasulullah SAW menganjurkan untuk banyak sekali beribadah di hari Jumat. Dan Rasulullah mengaitkan di hari Jumat itu karena di hari Jumat turunnya Nabi Adam alaihissalam, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam masuk ke surga dan juga keluar dari surga. Itu diturunkan juga pada hari Jumat. Nah, itu dikaitkan dengan hari. Contoh lain lagi misalnya kasus puasa Asyura, ya 10 bulan Muharram. Pada saat Nabi itu hijrah ke Madinah dan kemudian pada saat dia melihat ada sekelompok orang-orang Yahudi yang melakukan puasa di tanggal 10 Asyura. Nabi bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan di tanggal ini? Puasa apa ini yang kamu lakukan, hai orang-orang Yahudi?" Mereka kemudian mengatakan, "Kami puasa karena pada tanggal 10 Muharram Nabi kami dan umat kami diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun di situ." Nah, di situ langsung kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, "Hai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kamilah yang paling berhak untuk melakukan itu," kata Rasulullah. Lalu Rasulullah kemudian memerintahkan kepada umatnya, sahabat-sahabatnya, berpuasalah di saat di tanggal 10 Muharram, Yauma Asyura. Maka disunahkan di situ. Banyak hal yang dikaitkan dengan peristiwa. Ini merupakan suatu isyarat, ya. Isyarat bahwa boleh melakukan ya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di Maulid Nabi ya kita baca di dalamnya sirah nabawiyah, ya akhlak beliau, sejarah kelahiran beliau, sejarah perkembangan Islam di saat beliau mengembangkan dakwahnya, banyak sekali hal. Bagaimana keluarganya, itu kan bisa kita ceritakan. Coba kalau seandainya peringatan Maulid Nabi itu ditiadakan, bagaimana dengan generasi kita? Kenal dengan Nabi Muhammadnya, apalagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka, generasi kita ini, kalau disebut saja nama superstar dari Barat ya, atau nama superstar dari orang-orang, mohon maaf, Amerika gitu, langsung cepet. Oh itu yang nyanyiin si itu. Oh itu. Apalagi begitu dia nyanyi, langsung mulut itu ngikut aja, red aja, ya Allah, cepat banget. Tapi bagaimana kalau dia disuruh menyebut siapakah itu Umar bin Khattab, siapakah Tolha bin Ubaidillah misalnya gitu, siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas, jauh. Disuruh nyebut itu paling akhlaknya juga jauh. Nah inilah pentingnya juga mengadakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengapa banyak juga ulama-ulama yang kemudian langsung sangat menganjurkan. Dan pada saat itu, apalagi ini bulan Rabiul Awal, hari Senin saja itu dimuliakan dengan Nabi Muhammad berpuasa, apalagi bulannya Rabiul Awal dikaitkan dengan kelahirannya. Maka di saat bulan Rabiul Awal ini perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan di hari Jumat itu sendiri ada juga perintah, hadisnya sahih dalam kitab yang kita bahas biasa yang saya bawakan di atas Al-Jami'ul Usul fi Ahadi Rasul. Itu Rasulullah pernah memerintahkan kepada para sahabatnya,
akthirus sholata alayya fa innaha ma'rudatun alayya. Kemudian para sahabat bertanya, katanya, perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat fihi, ya, aksiru as-sholata alayya fihi, memperbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, kaifa tu'radu sholatuna ilaika ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami itu bisa sampai kepadamu ya Rasulullah? Waqad aramta, sedangkan engkau sudah binasa, sedangkan engkau sudah berkalang tanah, sedangkan engkau itu sudah wafat. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, innallaha ta'ala harrama ala ajsadil anbiya'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk menghancurkan tubuh-tubuhnya para nabi. Maka wajar itu jasad nabi itu sudah sampai berkali-kali mau pengen diambil oleh orang dengan cara-caranya yang sungguh luar biasa. Pura-pura jadi orang soleh, pura-pura jadi orang yang kemudian umroh di situ, rajin dia sholawat di situ, dekat di situ. Tapi apa? Melihat bagaimana saat yang pas, ukurannya dari mana, dari sana ke sini, nanti kemudian dia buat gorong-gorong di bawah terowongan, mau diambil jasad Rasulullah. Tapi alhamdulillah oleh Allah diselamatkan, yaitu penguasa Madinah saat itu, ini jauh setelah Rasulullah wafat, tahun 700-an, itu ada sekelompok orang yang memang sengaja disuruh orang luar, ya akhirnya ketahuan, ya dia itu dekat hanya ingin melihat bagaimana nanti kelak dia akan ambil jasad Rasulullah. Ya, dari kamarnya itu dia buat lubang. Lubangnya itu ternyata mengarah ke makam Nabi. Nah, lubangnya itu kemudian nanti lubangnya itu akan mengarahkan ke jasadnya Nabi. Nah, jasadnya Nabi kemudian akan diambil. Bagaimana kalau seandainya pada waktu itu sudah terambil? Mungkin sudah masuk di dalam sebuah peti kaca dan ditonton oleh orang banyak. Bahkan dimiliki oleh mereka. Ya kayak misalnya jasad Fir'aun, ya. Karena memang jasad Nabi Muhammad SAW tidak hancur, dia masih utuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau pada saat ini, kalau saya lihat itu ya di ini, itu bahwa makam Nabi itu kemudian dibuatlah semacam ada baja-baja itu yang untuk menghalangi kalau ada orang-orang yang jahat yang ingin mengambil jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh pemerintahan Arab. Itu berkali-kali dulu, ya. Itu niat untuk mencuri jasad Nabi itu sudah terjadi. Sungguh luar biasa, karena memang, nah inilah perlunya kita, apalagi kita sebagai umatnya, maka kita harus ya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Sungguh luar biasa. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ada seorang imam mujahid, yang biasa disebut di dalam tafsir-tafsirnya Al-Misbah itu pasti ada kata mujahid berkata. Dalam di kitab itu juga kitab Marah Labid, ya, tafsir karangan Imam An-Nawawi, itu juga disebutkan mujahid. Mujahid berkata. Itu seorang imam. Itu mujahid ketika dia bertemu dengan seseorang yang bernama Shibli, yaitu ulama juga, Imam Shibli. Jadi mujahid itu bermimpi. Ya, mujahid bermimpi, Imam Mujahid ini. Di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad SAW dengan jelas kemudian mencium keningnya si Shibli tadi, ya, ulama yang bernama Shibli. Dicium. Kaget dia. Ada apa? Rahasia apa yang membuat Imam Shibli itu kemudian dicium oleh Rasulullah dalam mimpinya Mujahid? Didatangilah itu Imam Shibli. Wahai Imam Shibli, aku bermimpi melihatmu kau dicium oleh Rasulullah
pipimu dan juga keningmu oleh Rasulullah. Kira-kira amalan apa yang kamu baca? Ternyata dia itu selalu membaca setelah habis sholat fardu, yaitu surat At-Taubah yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai habis. Setelah itu beliau bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu. Nah, sekarang itu begitu aja. Itu Allah mempertemukan wajah Muhammad itu dengan seorang Sibli tadi. Artinya apa? Dimimpikan Imam Mujahid, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpinya Imam Mujahid. Sungguh luar biasa. Maka ketika kita bersolawat pada Nabi, tentunya juga harus dibarengi dengan kita mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang juga kita lakukan, maksudnya kita tinggalkan. Nah, ini sebagai juga bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah berfirman, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka kelak dia akan dicintai juga ya oleh Allah dan juga dicintai oleh diriku. Aku akan mencintainya. Dan alangkah sungguh luar biasanya pada saat Rasulullah di detik-detik Allah ingin mencabut nyawanya Rasulullah, itu dalam sebuah riwayat luar biasa. Detik-detik akhir ketika Nabi kita baginda Rasulullah SAW akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ya, sampai-sampai dalam sebuah riwayat ceritakan itu, saat itu ketika malaikat Israel dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Israel, datanglah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditugaskan oleh Allah, hai Israel, hari ini kamu aku tugaskan untuk datang ke Nabi Muhammad dan juga untuk melakukan tugasmu. Baik ya Allah, turun ke bawah dan kemudian turun ke atas bumi dan dia datang ke Nabi Muhammad. Ya, ceritanya juga sungguh luar biasa, sangat sedihnya. Diketoknya pintunya, Nabi Muhammad sedang berbaring sakit di situ, sedang ditemani oleh Aisyah dan juga ditemani oleh dan juga di sampingnya ada putrinya yang tercinta Fatimah Az-Zahra. Ada yang mengetok pintu, dok. Ya, ini dalam sebuah riwayat ya. Sesungguhnya malaikat tuh bisa aja langsung masuk aja, nggak usah dibuka pintunya, nggak usah masuk juga bisa. Ya, orang mau mati kalau malaikat Israel pasti datang. Mau ditutup pakai kaca yang kuat gitu ya, supaya malaikat nggak masuk, tetap masuk. Tapi karena demi untuk menghormati Nabi Muhammad, malaikat Israel datang dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan oleh Fatimah. Ini yang ngetok siapa nih? Biasanya Bilal. Bilal itu suka mengetok untuk mengharapkan Nabi Muhammad jadi imam. Tapi pada saat itu begitu berat sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad, yaitu demam yang tinggi. Begitu lihat, langsung diberitahu, maaf, Anda mau kemana? Anda mau ketemu dengan siapa? Ketemu dengan ayahandamu. Mohon maaf, kata Fatimah, ayahandaku sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Tolong jangan diganggu. Ditutup, malaikat Israel. Ini anaknya Nabi. Kalau bukan anaknya Nabi, udah langsung saya lewat doang ini. Menghormati sungguh luar biasa. Bahkan ketika malaikat Israel itu ditutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya di tanggal 12 Rabiul Awal juga. Cuman tahunnya berbeda. Ya, Nabi pada saat itu asal dicabut itu. Itu dikatakan oleh Allah, hai malaikat Israel, seandainya Muhammad tidak menghendaki untuk mati sekarang, kamu jangan cabut, kamu balik lagi ke langit. Coba, meninggal aja ditawarin. Coba kalau Pak Marno ditawarin. Mau mati sekarang mau besok, sama aja sekarang mau besok.
Ya kan? Tapi ini Nabi Muhammad ya ditawarkan, wahai Nabi. Begitu datang sampai di situ dibukakan, Assalamualaikum lagi. Lalu kemudian, wahai ayahku, kata Fatimah, ada tamu yang ingin bertemu dengan kau. Kukatakan bahwa engkau sedang sibuk dengan dirimu sendiri, engkau sedang sakit. Wahai anakku, kata Rasulullah, siapakah yang datang itu? Tidak tahu ayah. Dialah yang datang itu adalah pemutus segala kenikmatan di dunia, pemutus segala rahmat di dunia. Siapa ya Rasulullah? Malaikatul maut. Duh, kaget itu Fatimah. Malaikatul maut tadi saya tutup. Saya bilang, mohon maaf, ayah saya lagi sibuk. Brek. Ya Allah, dibukakan. Sambil dia malu, menunduk dia di hadapan malaikat Israel. Ya Allah, masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya. Wahai ya Israel, katanya. Gerangan apa yang membuat kau datang ke sini? Wahai Rasulullah, aku datang diutus oleh Allah untuk berkunjung. Maksudnya bertamu. Hanya untuk itukah, kata Nabi? Tidak. Tapi sekaligus aku akan melaksanakan tugasku padamu. Wah, itu sudah Fatimah sudah mulai deg-degan itu. Mendengarnya aja itu udah deg-degan Fatimah Zahra. Nah, pada saat itu kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Israel, hai Israel. Padahal ketika waktu malaikat Israel itu akan turun, itu Allah minta supaya malaikat Jibril dan juga ada satu malaikat yang lain itu, ada satu lupa di situ ya, itu untuk menemani beliau, menemani malaikat Israel lah. Tapi malaikat Jibril itu tidak menghendaki. Kenapa? Enggak tega. Ya, orang yang biasa tiap waktu di dekatnya itu malaikat Jibril, tiap waktu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dimanapun dia selalu menyertai Nabi Muhammad. Tapi pada saat itu, hari itu 12 Rabiul Awal, juga hari Senin kalau nggak salah itu juga, akan dicabut nyawanya oleh Allah. Betapa dahsyatnya. Dia sudah bisa merasakan lah. Malaikat Israel pun sebenarnya juga tidak menghendaki, karena ini tugas. Ya, karena tugas dari Allah suruh cabut. Tapi betapa hormatnya. Wahai Israel, kau lihat malaikat Jibril. Lihat ya Rasulullah, ketika aku turun aku kemudian bertemu dengannya, tapi beliau tidak mau. Tolong panggil dia datang ke sini untuk melihat kondisi diriku pada saat ini. Di saat itu kemudian malaikat Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Inilah aku. Telah datang kau. Dan di saat itulah kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Israel, ini sudah waktunya aku harus meninggalkan dunia. Ini sudah waktunya aku harus meninggalkan umatku. Ini sudah waktunya aku meninggalkan keluargaku. Dan ini begitu juga seperti nabi-nabi terdahulu, dia juga sudah wafat dan meninggal untuk menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, ya. Pada saat dicabut itu akan mau dicabut, tunggu dulu katanya. Wahai malaikat Israel, aku bertanya padamu. Yang diingat bukan keluarganya. Yang diingat bukan warisan yang akan diberikan kepada keluarganya. Justru pada saat itu ketika dia melihat, wahai Fatimah, di rumah itu ada uang 2 dirham. Adakah ada harta lain? Apakah? Wahai ayahku, ada uang cukup cuma 2 dinar, 2 dirham. Itu uang 2 dirham, infakkan, berikan, sedekahkan. Sungguh Rasulullah SAW mengatakan begitu. Karena itu nanti akan menyulitkan diriku nanti di alam kubur nanti. Berikan, infakkan. Ternyata senada dengan surat Al-Munafikun ayat 10. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani fa asaddaqa wa akum minas sholihin.
nanti semua orang itu ruhnya pada saat di alam kubur dia akan meratapi, berdoa kepada Allah, menangis. Yang diminta bukan apa-apa, tapi apa? Sedekah. Makanya Allah perintahkan di surah Al-Munafikun ayat 10. Silakan dibuka. Infakkanlah sebagian harta yang telah kami karuniakan kepadamu sebelum datang kematian di salah seorang kamu, atau salah seorang di antara kamu itu wafat, mati. Lalu ketika mati pada saat itu dia berdoa, masih meratapi, menangis. Orang yang meninggal itu rohnya menangis. Apa yang diratapi? Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kematianku ini ditunda sebentar aja. Permintaan mereka begitu. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah, Maka Nabi Muhammad pantas, beliau ada 2 dirham, kasih. Jangan sampai itu menyulitkan diriku. Aku akan bersedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku akan termasuk menjadi, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Sungguh luar biasa. Jadi maka kita makanya ini yang kita takutkan itu ya. Kalau udah saatnya meninggal yang kita takutkan. Maka kita betul juga apa kata Ustadz kemarin itu ya. Kita harus berpesan-pesan juga kepada anak kita. Kalau mungkin kita nggak bisa pada saat ini bisa membangun masjid atau untuk sedia uang itu untuk wakaf dan sebagainya. Mungkin kita pesankan ke anak kita, kelak nanti tolong bangunkan masjid untukku. Kan begitu. Karena apa? Sedekah itu sungguh luar biasa. Baik sedekah itu dengan ilmu, sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Tapi di situ lebih Allah itu karena menyebutkan infak ya, anfiku artinya nafkahkanlah. Maka di situ kayaknya terkait dengan harta. Karena apa? Kadang ya kita itu semua ini kadang-kadang membangun rumah begitu megah, mengumpulkan uang, mengumpulkan kendaraan dan sebagainya. Tapi begitu kita wafat, jebret, harta itu tidak ada apa-apanya kalau tidak diinfakkan. Harta itu tidak ada apa-apanya kalau tidak disedekahkan. Ini baginda Rasulullah pun juga melakukan seperti itu. Begitu dia begitu pada saat di detik-detik akhir di beliau hayat itu dimohon kemudian disedekahkan. Dan pada saat itulah kemudian begitu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat bukan keluarganya, anaknya Fatimah, istrinya Aisyah, tidak. Tapi ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Dan kita ini, semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW di sana. Karena disebutkan pada suatu ketika, pada saat Rasulullah sedang berbicara dengan para sahabat, Rasulullah kemudian tiba-tiba berbicara kepada para sahabat, ana mushtaqun bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kaget para sahabat pada saat itu. Ya Rasulullah, alasta bi ikhwanik, bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu? Lasta bi ikhwanik, kalian semua ini bukan saudara-saudaraku, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, katanya begitu. Tidak disebutkan bukan saudara-saudara, bukan tidak disebutkan itu, tapi kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanil ladzi lam ya'tu min ba'di, katanya, yang kelak nanti akan datang setelah kematianku. Ya, mereka humul ladzi la yarawni wa la yanduru ilayya wa la yaltaqini, katanya. Yang kurindukan saudara-saudaraku itu adalah yang datang setelahku nanti ini, yang mereka tidak pernah melihat diriku, tidak pernah bertemu denganku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dirindukan kedatangannya, karena ketika beliau akan wafat saja yang diingat umatku bagaimana? Sampai juga beliau mengatakan ketika akan dicabut nyawanya, beliau tuh sudah merasakan betapa dahsyatnya kematian itu. Sampai beliau mengatakan, begitu dahsyatnya kematian ini, kalau begitu tolong ya wahai malaikat Israel, bebankan semua itu padaku, jangan kepada umatku. Ya Allah, bayangkan begitu sakitnya ya pada sakaratul maut. Maka pantas kalau Allah bersumpah
dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa. Di dalam surat An-Nazi'at, ya kan? Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kita mau ingin dicabut nyawa dengan keras. Apa yang kedua? Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Sekalipun dengan lemah lembut pun juga ada rasanya. Jadi sebenarnya nyawa atau ruh itu nyatu bukan kayak benda kecil begitu. Dia nyatu di tubuh kita semua ini. Nyatu. Jadi ibaratnya kalau kayak ini kayak dikulitin lah gitu dari dalam gitu, dikeluarin gitu ya. Sehingga sakitnya luar biasa. Kalau di dalam surat apa itu yang disebut yang suka dibaca nih Kiamah itu maksudnya. As-sa'aba wal taffatis saqu bis-saq. Bertemunya betis yang satu dengan betis yang lain. Bertemunya betis itu menandakan begitu sakitnya pada saat sakaratul maut. Sakarat itu daripada sakar. Sakaro artinya apa? Mabuk, gak ingat. Jadi pada saat orang itu sedang sakaratul maut sebenarnya gak ingat. Lagi ya kalau dibilang sakau, bukan sakau sebenarnya. Sakaro itu kan seperti mabuk. Sakar, ya kan ada kan sakaro. Seperti jadi mabuk. Pada saat itu dia tidak ingat. Maka apa yang harus ditalkinkan padanya? Kalimat la ilaha illallah. Bisikan saja. Di telinganya bisikan saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, boleh juga kalau memang karena tidak itu Allah. Ya, cuman ada juga yang berpendapat gak boleh Allah itu. Yang boleh adalah sebagaimana hadisnya itu. Ya karena beliau ini ya masih kelompok yang tekstual lah ibaratnya. Tekstual itu apa adanya dalam hadis begitu ya begitu, jangan Allah katanya. Ya, tapi kan kemarin Ustaz Azmi mengatakan boleh Allah. Udah lama ini Pak. Mohon maaf ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya bagi Bapak sekalian. Dan ini mohon maaf ini juga apa yang ada saya pada diri saya aja ini ibaratnya ya reaksi cepat lah ibaratnya ini. Sebenarnya harusnya Ustadz Dr. Azmi Ismail. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah kita akhiri dengan kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.